Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Tidak lupa-lupanya kita curahkan buat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezeki dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat merasakan nikmat itu setiap harinya, dari pagi sampai malam, yang mana kita rasakan seperti nafas dan makan dan minum setiap harinya. Dan juga kita tidak lupa mengingat Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi kita yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kepada materi yang saya sampaikan ini, yaitu tentang ghibah di era modern pada saat ini. Di media sosial, ghibah ini sering dianggap hiburan atau juga membahas, di mana kita lihat banyak digibah sering ini membahas pada saat ini. Banyak kita lihat gibah pada saat sekarang ini, atau gibah pada zaman era digital, atau yang disebut kita media sosial, di handphone atau di platform media sosial, di mana sama-sama kita lihat gibah sering terjadi atau sering dianggap hiburan. Contohnya membahas aib orang, mengomentari fisik orang lain, dan juga banyak menyebarkan gosip, dan juga banyak dari manusia-manusia tersebut itu menyindir lewat story atau story media sosial lainnya. Bahkan juga membuka keburukan seseorang melalui chat, grup, atau media sosial lainnya. Padahal Allah telah menyampaikan atau memperingatkan kepada kita bahwa ghibah itu adalah dosa besar, karena yang dimaksud dosa dari ghibah itu kan hanya melihat atau membicarakan keburukan orang lain. Dari ghibah tersebut dapat diartikan ghibah itu adalah membicarakan saudara atau manusia yang lainnya dengan sesuatu hal yang tidak suka dengan orang lain tersebut, di mana Allah telah menyampaikan dalil yang tertulis dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yang mana artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing antara satu sama lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya sendiri, apalagi saudara yang sudah mati? Contohnya seperti yang sama-sama kita tahu di media sosial. Contohnya jempol yang sering kita lakukan, atau jempol yang mengetik pada handphone tersebut. Contoh nyatanya itu seperti menyebarkan screenshotan ceritanya kepada orang lain, di mana ini termasuk ghibah yang membuka aib seseorang atau membicarakan aib-aib orang lain tanpa seizin orang tersebut, karena cuman bisa dianggap itu sebagai hiburan, tetapi sebenarnya itu bisa merusak martabat manusia atau merusak moral manusia. Dan juga contoh nyatanya banyak kita lihat seseorang juga memposting screenshotan chat temannya
yang salah ketik atau lalu mengunggahnya kepada story media sosial. Ya contohnya walaupun sepele, termasuk membicarakan atau menyebarkan hal-hal buruk kepada orang lain. Yang kedua, itu menghina fisik seseorang di komentar platform media sosial. Contohnya di TikTok atau Instagram yang sama-sama kita tahu. Contohnya itu mengomentari badan, wajah, atau mungkin keluarga dari seorang tersebut. Contohnya di TikTok mungkin seseorang banyak mengunggah video menari atau mungkin video konten-konten yang ada pada di TikTok tersebut, banyak yang komentari kepada seseorang tersebut di TikTok itu, banyak yang mengatakan fisiknya yang terlalu kurus atau terlalu gendut gitu. Dan yang ketiga, membicarakan kepada orang lain tentang keburukan temannya. Contohnya membicarakan temannya di WA group atau di WA pribadi masing-masing. Dimana kan itu gibah yang tidak harus berupa postingan, tetapi gibah itu termasuk juga ya hal yang lain, ya seperti membicarakan orang lain di WA group atau di WA pribadi sendiri. Di grup kelas itu banyak saya dilihat WA beberapa orang membahas seseorang yang contoh nyatanya seperti di sekolah, banyak manusia-manusia atau mungkin siswa-siswa yang membicarakan temannya yang telat bayar uang kas contohnya gitu. Karena ada di sekolah contohnya ada juga yang seperti itu. Yang keempat itu menyebarkan gosip tentang artis atau teman kampus. Contohnya seperti membicarakan seorang artis di sekitar kampus itu dengan teman kita. Itu termasuk gibah yang, karena kan itu membicarakan keburukan orang lain, walaupun itu orang yang tidak kita kenal gitu, walaupun itu artis atau orang yang jauh, apalagi membicarakannya dengan teman sebaya kita. Contoh nyatanya banyak yang terjadi pada rumor-rumor yang bahwasanya seseorang atau mahasiswi yang dekat dengan senior lalu statusnya hati-hati jangan pacaran kalian dengan kakak tingkat gitu. Contohnya banyak yang sama-sama kita lihat, banyak senior-senior itu yang diburuk sangka bahwasanya cutting itu sudah mempunyai pacar. Nah, bahwasanya junior itu tersindir gitu dan tidak mau mendekati cutting karena sudah memiliki pacar gitu. Dan terjadilah fitnah, walaupun itu gibah tapi ujung-ujungnya jadi fitnah gitu. Ya, dari penjelasan yang itu adalah sebuah sindiran atau menyebut nama seseorang yang tidak sepatutnya kita ucapkan, atau juga menyindir seseorang melalui status atau media sosial lainnya. Karena kalau kita lihat gibah itu, apalagi gibah modern di zaman sekarang ini, lebih berbahaya. Karena kalau kita lihat itu lebih cepat menyebar atau bisa viral gitu. Yang biasanya gibah yang dulu atau mungkin dulunya hanya didengar seseorang, sekarang bisa menyebarnya tanpa berbicara dengan seseorang secara dekat. Itu jadi kayak gimana gibah itu sekarang kayak
udah jarak jauh udah bisa gibah gitu. Dan yang kedua, dampak dari gibah tersebut itu bisa tidak bisa ditarik kembali walaupun sudah dihapus. Karena kan contohnya di media sosial TikTok itu ada video, mungkin video joget-joget TikTok atau mungkin sebuah konten-konten yang terlalu negatif. Makanya dari seseorang itu banyak menghapus story-nya 5 menit yang lalu atau mungkin 10 menit yang lalu, karena itu kan mungkin seseorang yang baru menguploadnya baru sadar bahwasannya itu negatif. Dan yang ketiga, menyakiti hati orang lain tanpa kesadaran masing-masing. Mungkin banyak seseorang yang membuat konten di platform media sosial itu banyak menyakiti orang lain tanpa kesadarannya. Contohnya mengomentari fisik, mengomentari tubuh seseorang dengan sebuah candaan. Dan yang keempat itu membawa dosa jariah jika dibagikan kepada orang lain. Ya, contohnya seperti gibah tadi. Kita lihat banyak orang lain itu membagi postingannya yang temannya yang digunjing kepada orang lain yang tidak perlu dibahas. Dampak buruk dari gibah itu bisa kita lihat seperti kita sesama manusia atau sesama Islamiyah atau sesama Muslim itu bisa merusak ukhuwah kita, karena gibah itu kan memecah hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dan yang kedua itu bisa menimbulkan fitnah yang tadi saya sampaikan itu fitnah. Makanya gibah itu bisa memunculkan fitnah ujung-ujungnya. Yang ketiga itu bisa mengotori hati dengan iri, dengki, dan juga membicarakan kebusukan orang lain. Karena gibah itu bisa muncul karena adanya iri hati atau mungkin hatinya gelap kepada orang lain. Dan yang keempat juga bisa menghilangkan amal seseorang tersebut. Dalam hadis di mana Rasulullah telah menyampaikan orang yang menggibah akan memberikan pahala amalnya kepada orang lain tersebut yang digibahkan. Berarti orang yang digibahkan, contohnya seperti saya menggibah orang lain, berarti amal yang saya usahakan selama ini pindah kepada orang lain yang saya gibahkan gitu. Mungkin segitu saya sampaikan tentang materi dakwah saya yang berjudul gibah di era modern saat sekarang ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.